Yang semangat nih dengan anak-anaknya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunat ganjil doang. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'amin jammah. Allahumma salli wa sallim ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang mulia, dan sama-sama kita muliakan para habib dan dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara mereka dan memberikan keberkahan kepada kita semua dan kepada dzurriyyat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang mulia, dan sama-sama kita muliakan para alim ulama dan semua tokoh agama, yaitu tuan guru wabil khusus kepada Ustaz Bukhari dan Ustaz Wahyu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan hajat mereka maupun hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan dan sama-sama kita muliakan para hadirin hadirat yang telah berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di sini berkumpul nanti di hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya belum minta rela, minta ridho. Sebelumnya kan aku berceramah di sini. Tapi karena perintah daripada Sayyidina Habib wabil khusus dan kedua orang tua untuk membahagiakan hati beliau-beliau semua, terima kasih kepada Ustadzuna Ustadz Bukhari dan Ustadz Wahyuni, wabil khusus kepada kedua orang tua ulun dan keluarga-keluarga ulun dan tetangga-tetangga yang berdiam di Gang Nikmat. Dan ulun mengucapkan 1000 terima kasih yang telah menjaga kedua orang tua ulun dan kakak-kakak ulun dan keluarga-keluarga ulun. Ulun minta rela seandainya terdapat kesalahan, lebih khusus kepada ulun yang banyak salah pian, yang banyak menyakiti hati pian seumpamanya, atau kadang menunaikan hajat pian. Dan seandainya terdapat kesalahan kepada kedua orang tua ulun dan kakak-kakak ulun dan keluarga ulun, minta rela, minta ridho. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita detik demi detik, yang mana kita tidak merasakan nikmat tersebut sampai-sampai seandainya kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Karena apa? Karena kita ini tidak mungkin terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'anul Karim, "Ma bikum min ni'matin fa min Allah." Semua nikmat yang ada di diri kalian itu datang dari mana? Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak merasa. Kalau antum pengen mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, coba pejamkan mata kalian. Disitulah kalian akan merasakan bahwa kita bisa memandang itu bukan suatu nikmat atau tidak. Maka dari itu sepantasnya lah kita ketika mendapatkan nikmat, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa berkumpul bersama guru-guru kita. Itu suatu nikmat. Yang mana ulama berkata, yang bernama Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah, disebutkan dalam kitab beliau Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair. Ditulis di sana, jalsatun baina yaday waliyyin minillah afdalu min sab'ina ibadatan sanah. Barang siapa duduk di hadapan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala
Maka itu lebih afdal kita beribadah duduk di masjid, duduk di kamar, duduk dimanapun untuk beribadah selama 70 tahun. Lebih bagus kita duduk bersama-sama aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masanya apa? Kayak waktunya disebutkan ulama ahal isyatin atau kasyat ibadatin. Meskipun kita duduknya itu sekadar memeras susu apa kambing lah, nah, atau memecahkan entalu kematanan, itu lebih afdal kita beribadah selama 70 tahun. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita telah datang dari kota Seribu Wali yang bernama Tarim. Sebujurnya nikmat di Tarim itu Allah. Kau dikisahkan yang manfaat dah. Pikiran dunia itu tidak. Apalagi anak kawin, padahal tidak. Tapi kan 3 sekolah bintang, paksa kita lihat dulu sabut untuk ambil berkah ya. Itulah tempat-tempat aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebiasaan kami duduk-duduk ini dengan ulama tahun-tahunan. Terkadang sebagian santri bertanya kepada Sayyidil Habib, apakah orang yang di Hadramaut sana atau di Tarim sana lebih afdal daripada kita yang di sini? Tapi Sayyidil Habib itu harus dipandang. Yang dipandang itu apa? Hati kita kayak apa? Kata Sayyidil Habib, kam minal ba'id garib wa kam minal garib ba'id. Berapa banyak orang yang duduk di hadapan Sayyidil Habib, tapi hatinya dalam keadaan lupa. Hati ingat kepada gawiannya, hatinya ingat kepada dunia. Meskipun parakan Sayyidil Habib itu punya jauh, tapi di Sayyidil Habib ada orang tuh jauh sama di Sayyidil Habib, itu yang parakanku. Kenapa? Karena itu hatinya selalu ingat orang Sayyidil Habib. Belum buktikan aja dengan berkat hati ta'aluk lawan masyayikh kita tuh. Antum punya guru beratan, hati antum nak ta'aluk dengan guru, itu manfaatnya luar biasa. Ulun ketika tes tuh di Jakarta semalam masuk rumah sakit dulu ya, mak itu antara dan makilah, takut kan juga lawas-lawas, ada ketemu kuitan. Jadi apa yang gawi? Ya wah Sayyidil Habib, madat ya Abah Salim, madat ya Abah Salim. Pas kita panggil Sayyidil Habib, sebujur hasilnya memuaskan gitu lah. Dimanapun antum ada kesusahan, ingati guru antum, maka keluar kesusahan antum itu. Tapi punya guru yang bujur, yang sempurna lahir dan batinnya. Makanya berkata almarhum Guru Juhdi ketika menasihati kita, kata beliau, kalau antum pengen mendapatkan berkat guru sekadar apa, pandang diri antum. Seapa banyak diri antum berta'aluk, berhubungan dengan guru antum. Kalau kita semakin perhatian dengan guru kita, mengabulkan hajat-hajat guru kita, semakin banyak juga berkahnya. Maka dari itu ketika kita berkhidmat kawan guru-guru kita, berkhidmat kawan orang-orang saleh, itu perlu diniatkan. Ketika kita berkhidmat, kita ingatkan bahwasanya itu termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mendapatkan nikmat tapi dia tidak bisa bersyukur atas nikmat tersebut. Terus cara kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak apa? Sayyidina Musa alaihissalam ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, khalaqtal adama biyadik wa fa'alta kadza wa kadza. Wa kaifa syakara? Qala alima dzalika minni fa kanat ma'rifatu dzalika syukra. Yang artinya, ya Rabb, khalaqtal adama biyadik. Antum menciptakan Sayyidina Adam dengan kekuatan antum, dengan kekuasaan antum. Wa fa'alta kadza wa kadza, dan antum memberi Sayyidina Adam, memberi bini, memberi anak, memberi keturunan dan dunia dan lain-lainnya sampai masuk surga. Semoga kita juga menahli surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, khusus kepada guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Terus ditanya kepada Sayyidina Musa, gimana Sayyidina Adam mensyukuri nikmat yang banyak tersebut?
Kata Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang ringkas dan padat isinya, alima dzalika minni fakanat ma'rifatu dzalika syukra. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi Adam ingat bahwasanya nikmat tersebut datang dari mana? Bukan datang daripada makhluk, bukan datang daripada tumbuh-tumbuhan, tapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengenalannya Sayyidina Adam bahwasanya itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur yang paling ringkas di antaranya. Maka dari itu ketika kita mendapatkan nikmat, ingat di dalam hati bahwasanya itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya benar Ustaz, sama Ustaz. Dina apa ngantuk mah tahu katanya. Cukupinlah ya cuma satu pesan al-fakir satu aja. Sebetulnya cuma 2 menit lagi lah. Nggih. Nasinya siapa aja nasinya dah. Mau belum siap lagi ya? Berarti mau nambah setengah jam lagi nih. Kawaja sana, kawaja. Oh, enggak, Pak. Ulihan dah. Ya. Nah, lanjut ya. Ini ada satu supaya kita saling lakat di antara tetangga-tetangga kita dan keluarga-keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang disebutkan dalam lafaz kitab Muslim yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah SAW? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a fi adarihi falyasil rahimahu. Siapa yang hendak rezekinya diluaskan, jadi orang sugih dan umurnya dipanjangkan, apa yang digawi? Ya saling silaturahmi, ziarah satu sama lain. Di antaranya ulun siap untuk menyemopian, tapi jangan tiap malam jopong menjawab 12 di katok siap ulun. Karena apa lagi nah? Kalau apalagi malam pengantin kena baru lagi sudah. Kita buang-buang dulu. Iya. Minta rela lo lah. Makasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan pian dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kebaikan pian kepada ulun dan keluarga ulun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sugih harta dan hati, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita termasuk orang yang cinta kepada ulama-ulama dan orang saleh, dan menjadikan kita orang beradab zahir dan batin. Dan ya Allah, jadikanlah hati kami orang yang selalu bertakluk, berhubungan dengan guru-guru kami dimanapun kami berada. Janganlah kami hijab daripada guru kami, karena kami berhajat hubungan tersebut kepada guru-guru kami. Cuma ini yang Allah sampaikan. Seandainya ada kesalahan atau kelalaian, minta rela atau kami ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.